Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat pagi semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Haris Mawancin dengan NIM 250306038 dari Prodi Peternakan dari kelas PTNB. Di sini saya akan menjelaskan sistem pencernaan pada unggas. Kali ini saya mencoba pada unggas jenis ayam, pada ayam betina. Di sini saya akan menjelaskan mulai dari rostrum sampai dengan kloaka. Yang pertama itu ada rostrum. Apa fungsi rostrum? Rostrum berfungsi sebagai tempat pengambilan pakan atau tempat masuknya pakan. Yang kedua ada kafumoris. Kafumoris ini berfungsi sebagai tempat pelapisan pakan dengan bantuan enzim saliva atau tempat enzim yang melunakkan pati. Di sini selanjutnya masuk ke esofagus. Fungsi dari esofagus adalah tempat penyatu antara kafumoris dengan tembolok. Juga esofagus juga berfungsi sebagai pendorong pakan masuk ke tembolok. Tembolok itu berfungsi sebagai tempat penyimpanan pakan sementara atau juga bisa sebagai tempat melunakkan pakan. Lalu masuk ke proventriculus. Fungsi dari proventriculus ialah tempat pencernaan kimiawi awal yang mencerna protein yang dibantu oleh enzim HCl dan enzim peptin. Yang selanjutnya masuk ke ampela atau gizzard. Ampela atau gizzard itu berfungsi sebagai tempat pengolahan pakan dengan secara mekanik dengan bantuan kerikil-kerikil kecil atau grid. Lalu masuk ke pankreas. Pankreas berfungsi sebagai tempat pengaturan gula darah. Lalu masuk ke intestinum tenue. Intestinum tenue itu dibagi tiga. Yang pertama itu ada duodenum. Duodenum itu berfungsi sebagai pencernaan utama atau pencernaan awal yang mencerna protein dan karbohidrat dan juga lemak. Masuk ke jejunum. Fungsi jejunum itu adalah berfungsi sebagai penyerapan nutrien utama. Yang ketiga ada ileum. Ileum berfungsi sebagai penyerapan akhir yang menyerap air dan mineral. Lalu masuk ke intestinum crassum. Intestinum crassum berfungsi sebagai tempat penghasilan feses utama atau tempat penghasilan feses awal, juga tempat penyerapan akhir air dan mineral. Lalu masuk ke seka. Apa fungsi dari seka? Seka adalah tempat pencernaan akhir dari sistem pencernaan gas. Seka ini dibantu oleh 3 mikroba. Pertama ada mikroba lactobacillus, yang kedua ada bacillus sp, dan yang terakhir ada E. coli. Selanjutnya ada rektum. Rektum adalah berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara. Dan terakhir masuk ke kloaka. Kloaka adalah tempat keluarnya feses. Apa perbedaan kloaka dengan anus? Kalau anus itu berfungsi sebagai tempat hanya untuk tempat pengeluaran feses, sementara kloaka itu ada tempat reproduksi, tempat pengeluaran feses, dan tempat pengeluaran urin. Oke, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.